Ngomong baik-baik yuk. Kenapa anak muda perlu kurangi kata makian dan toksik di era digital kayak sekarang? Ngomong ceplas-ceplos itu udah jadi hal biasa. Tapi, sadar nggak sih? Kadang kita terlalu gampang ngeluarin kata-kata kasar atau makian. Entah itu di chat, story, atau pas nongkrong bareng temen. Mungkin awalnya cuma buat lucu-lucuan atau ekspresi doang. Tapi kalau keterusan bisa jadi kebiasaan yang gak sehat loh. Nah, berikut ini 5 alasan kenapa penting banget buat anak muda mulai mengurangi kata-kata toksik dalam percakapan sehari-hari. Pertama, kata-kata memengaruhi pola pikir dan emosi. Apa yang sering kita ucapkan bisa memengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Kalau tiap hari ngomong kasar, otak kita bisa terbiasa dengan pola pikir negatif. Lama-lama, kita jadi gampang marah, sinis, atau pesimis tanpa sadar. Jadi, daripada bilang, gue benci banget hidup gue, mending coba ganti dengan lagi berat sih, tapi gue bisa lewatin. Kata-kata yang lebih positif bisa bantu kita buat ngatur emosi dan bikin mental lebih stabil. Kedua, bahasa kasar bisa merusak hubungan sosial. Yap, gak semua orang nyaman dengerin makian, apalagi kalau itu ditujukan ke mereka. Mungkin teman dekat lo udah biasa, tapi gimana kalau ada orang baru yang dengar? Bisa-bisa mereka salah paham dan mikir lo itu orangnya kasar atau gak sopan. Ingat, cara lo ngomong bisa jadi cerminan siapa lo di mata orang lain. Kalau lo pengen dihargai, mulailah dari menghargai orang lain lewat kata-kata. Ketiga, lo jadi role model tanpa sadar. Percaya atau enggak, selalu ada orang yang melihat dan mungkin meniru lo. Adik lo, teman-teman sekelas, bahkan followers di medsos. Kalau lo sering ngomong toksik, mereka bisa nganggap itu hal wajar. Bayangin, kalau adik lo tiba-tiba ngomong kasar karena ngikutin gaya lo. Masih bangga? Dengan ngomong baik, lo bisa jadi contoh positif buat lingkungan sekitar. Yang keempat, bahasa lo bisa nentuin kesempatan di masa depan. Di dunia kerja atau organisasi, cara lo berkomunikasi itu penting banget. Orang yang bisa ngomong dengan sopan dan jelas biasanya lebih dipercaya dan dihargai. Sebaliknya, kalau lo dikenal suka ngomong kasar, bisa-bisa lo dilewatin buat kesempatan bagus. Skill komunikasi yang baik adalah aset berharga buat masa depan. Mulai dari sekarang, latih diri lo buat ngomong dengan lebih bijak. Yang terakhir, ngomong baik itu bentuk self-respect. Mengurangi kata makian bukan berarti lo jadi fake atau sok suci. Justru itu nunjukin kalau lo punya kontrol diri dan respect sama diri sendiri. Lo tahu kapan harus marah, tapi lo juga tahu gimana cara nyampeinnya dengan elegan. Ngomong baik bukan berarti lemah, justru itu tanda lo kuat dan dewasa. Intinya, gak ada yang sempurna, dan kadang kita semua pasti pernah keceplosan. Tapi kalau kita sadar dan mau berubah, pelan-pelan, itu udah langkah besar. Yuk, mulai biasain diri buat ngomong yang lebih positif, lebih santun, dan lebih membangun. Karena kata-kata lo punya kekuatan buat nyakitin atau buat nyembuhin. Pilih yang mana, kerabat Phoenix?